Oke. Jadi dari hari pertama sampai hari ke-8 kita sudah belajar mengenai penggunaan kelas kata di kalimat, yang mana ada 7 kelas kata, teman-teman. Ada kata benda, kata ganti, kata kerja, kata hubung, kata sifat, preposisi, sama kata keterangan. Nah, nanti tips pertama untuk teman-teman harus cari kelengkapan kalimat dulu ya. Cari subjek predikatnya untuk di structure ya. Jadi subjek itu dibuatnya dari kata benda, kalau nggak gitu dari kata ganti, kita hanya bisa pilih salah satu. Kemudian kalau predikat dibuatnya dari kata kerja. Oke. Kemudian kalau misalkan di kalimat ada conjunction, subjek predikatnya harus lebih dari satu. Oke. Dan jika teman-teman mendapati ada penanda inversi di depan, ada 6 ya penanda inversi, teman-teman, maka cari jawaban yang predikat dulu baru subjek. Dan jika teman-teman menemukan penanda double komparatif, nah nanti cari gandengannya, yaitu the more, ya teman-teman. Nah tapi kalau sudah dicek secara sentencing, teman-teman nggak menemukan kesalahan apapun, nah berarti masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Teman-teman cek lagi, titik-titik itu tempatnya di mana? Posisinya di kalimat sebagai apa? Subjek kah, predikat kah, objek kah, atau keterangan, seperti itu. Nah, nanti misalnya titik-titiknya tempatnya di sebelum kata benda, entah di subjek, entah di objek. Ya, nah berarti di situ tempatnya adjektif. Jadi teman-teman cari pilihan ABCD yang adjektif seperti itu. Nah, tapi misalnya selain di sebelum kata benda, teman-teman, nah itu nanti kemungkinan itu adalah penggunaan keterangan. Karena keterangan itu bisa menjelaskan hampir semua kelas kata yang lain ya. Dia bisa menjelaskan predikat, juga bisa menjelaskan selain predikat. Nah, untuk keterangan yang menjelaskan predikat, kita harus tahu dulu jenis predikat untuk tahu letak keterangannya. Jika predikat itu berupa to be, is, am, are, was, were saja ya, nggak ada kata kerja lain, teman-teman. Nah, itu nanti keterangan tempatnya di setelahnya. Kalau verb tunggal itu kata kerja yang punya arti, verb 1, kalau nggak gitu verb SIS, kalau nggak gitu verb 2, teman-teman. Nah, itu nanti kalau mau ditambahkan keterangan, boleh di sebelum, boleh di setelahnya. Kalau misalkan predikatnya berupa auxiliary verb, itu nanti adverb-nya boleh di setelah auxiliary pertama. Oke, atau di setelahnya verb-nya juga nggak apa-apa. Ya. Nah, auxiliary itu apa? Nah, auxiliary itu sebenarnya juga kelas katanya verb, teman-teman, atau kata kerja. Cuman bedanya dengan kata kerja yang lain, auxiliary ini dia nggak bisa berdiri sendiri di predikat. Harus ada verb yang lain. Oke, nah auxiliary sendiri ada 4 keluarga besar. Yang pertama ada do, does, did. Yang kedua ada to be. Yang ketiga ada have, has, had. Dan yang keempat ada modal. Yang pertama do, does, did itu harus digandengkan atau gandengannya adalah verb 1. Kemudian to be itu gandengannya ada 2 ya, hanya to be yang boleh diikuti 2 jenis kata kerja, teman-teman. Yaitu to be boleh diikuti verb ing, to be juga boleh diikuti verb 3. Oke, kemudian have, has, had itu boleh diikuti verb 3. Kemudian modal itu harus diikuti verb 1, seperti itu. Kemudian balik lagi ke keterangan. Sekarang keterangan yang menjelaskan kata sifat. Kata sifat itu fungsinya menjelaskan kata benda, ya, tempatnya di sebelum kata benda. Nah, itu nanti ketika kata sifat menempati sebelum kata benda seperti ini, adjective, adjective noun. Nah, itu mau ditambahkan sama adverb bisa. Tergantung jenis adverbnya, bisa di sebelumnya determiner, bisa di sebelumnya deskriptif, atau bisa di setelah noun-nya. Ya, teman-teman. Sorry, mana tadi? Nah, seperti ini. Jadi adverb, adjective, noun, sama adverb. Seperti itu. Dan kemudian adjektif ada yang bisa berdiri sendiri, yaitu yang deskriptif. Dia bisa dijelaskan sebelum sama setelahnya, adverb-nya. Tergantung jenisnya, ya teman-teman. Dan yang terakhir adverb sendiri itu bisa dijelaskan dengan adverb yang lain. Oke. Dan jika adverb-nya itu berupa preposisi plus noun, teman-teman. Jadi preposisi itu harus diikuti noun ya setelahnya. Kecuali to, kalau to harus diikuti verb 1. Nah, untuk adverb yang dibuat dari preposition plus noun, tempatnya dia adalah di setelah kata yang dijelaskan. Seperti itu. Nah, setelah kita belajar ke-7 kelas kata, kita belajar mengenai special word atau penggunaan kata yang unik. Yang pertama ada penggunaan very. Nah, very ini sama really sebenarnya artinya sama, kelas katanya sama, keluarga dari kelas kata juga sama. Dia adverb of degree, teman-teman. Cuman penggunaannya beda. Bedanya adalah very itu tidak bisa menjelaskan kata kerja. Ya, jadi contohnya very want itu nggak bisa. Very know itu nggak bisa. Very believe itu nggak bisa. Ya, tapi really bisa ke kata kerja. Jadi really want, really know,
really believe bisa. Nah, very dipakainya kapan? Very dipakai untuk menjelaskan kata sifat. Kalau di sini ya, contohnya very tired, sangat lelah. Very exciting, sangat menyenangkan. Seperti itu. Kemudian special word yang berikutnya, ada enough, artinya cukup. Nah, cukup ini ketika dia menjelaskan kata benda, tempatnya adalah di sebelumnya kata benda. Tapi kalau menjelaskan selain kata benda, tempatnya di setelahnya. Ya, teman-teman. Contoh nomor 1 itu yang dia menjelaskan kata benda, yaitu enough money. Uang yang cukup. Seperti itu. Nah, tapi kalau yang nomor 2 dan nomor 3, itu enough-nya menjelaskan kata sifat. Makanya tempatnya di setelahnya kata yang dijelaskan. Jadinya brave enough, cukup berani. Good enough, cukup bagus atau cukup mahir. Nah, tapi enough ini tidak bisa menjelaskan kata lain yang artinya sama-sama cukup. Jadi sufficient enough sama adequate enough itu dianggap pemborosan ya, teman-teman, secara makna. Kemudian yang berikutnya ada ever. Ever ini hanya bisa dipakai di kalimat yang ada superlatif atau yang palingnya ya. Kemudian kalimat tanya juga boleh pakai ever, kalimat negatif juga boleh pakai ever, dan kalimat yang ada kata hubung if-nya itu juga boleh teman-teman pakai ever. Oke, contohnya kalau yang paling itu nomor 1, itu ada the weirdest animal ever. Yang kedua kalimat tanya, jelas di situ ada tanda tanyanya, pakai ever nggak apa-apa. Nomor 3, di situ ada nothing, negatif berarti kalimatnya, pakai ever nggak apa-apa. Nomor 4, di situ pakai ever nggak apa-apa karena diawali dengan if atau ada conjunction if di dalam kalimatnya. Seperti itu. Dan yang terakhir untuk special word kita membedakan kelas katanya nor, no, not, sama none. Memang kelihatannya mirip tapi kelas katanya beda, otomatis penggunaannya juga beda ya teman-teman. Yang pertama ada nor, dia anggotanya fanbush yang mana adalah conjunction. Yang kedua ada no, dia kata sifat masuk ke dalam kata sifat yang determiner alias selalu butuh kata benda setelahnya. Kemudian ada not, dia adalah kata keterangan atau adverb. Dan yang terakhir ada noun, dia adalah kata ganti. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita belajar special word, kita juga belajar paired words di chapter ke-8, yaitu gandengan kata. Gandengan kata yang pertama ada di conjunction, yaitu yang pertama not only but also, yang kedua ada either or atau whether or, yang ketiga ada neither nor, dan yang terakhir ada both and. Seperti itu. Kemudian paired words yang berikutnya, ketika kita ingin membandingkan sesuatu. Yang pertama, ketika sesuatu yang kita bandingkan itu sama dengan sesuatu yang lain, kita bisa pakai us, atau the same as, atau not so as. Seperti itu, artinya tidak sama dengan atau sama dengan. Seperti itu. Kemudian membandingkan dua yang tidak sama, caranya bilang lebih dari. Kita bisa pakai more than atau would rather than. Kalau would rather than itu artinya saya lebih suka atau lebih memilih dibandingkan, seperti itu. Dan yang terakhir caranya membandingkan satu dengan teman-temannya yang lain dengan sisanya. Nah, itu caranya bilang yang paling, yaitu the most, nanti gandengannya of, in, atau among. Seperti itu. Kemudian gandengan kata yang terakhir itu di preposisi sama keterangan, teman-teman. Yaitu yang pertama ada from, gandengannya to. Dari hingga. Between and. Di antara dan. Kemudian ada juga to enough. Terlalu, kalau nggak gitu cukup, nanti gandengannya to verb 1. Kemudian yang berikutnya so that, artinya sangat, that-nya sehingga. Such that juga sama, such-nya sangat, that-nya sehingga. Nah, mungkin bedanya so that sama such that. So that itu so-nya cukup diikuti kata sifat saja atau kata keterangan. Nah, nanti diikuti that subjek predikat. Oke. Kalau such di situ nggak bisa cuma diikuti kata sifat, harus ada kata bendanya dulu baru diikuti that. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada such as. Such di situ artinya beberapa, as-nya artinya seperti. Dan yang terakhir ada ketika teman-teman menemukan urutan, nanti umumnya gandengannya adalah to verb 1. Seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai error analysis atau structure bagian kedua, teman-teman. Dan structure bagian kedua ini nanti paling banyak ya di soal structure, karena part 1 yang sudah kita pelajari 8 hari pertama itu soalnya ada 15 nanti. Nah, untuk part 2 soalnya nanti ada 25 ketika teman-teman tes. Oke? Oh, tapi sebelum kita ke error analisis nih, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman. Silahkan, teman-teman. Aturan menggabungkan dua kata, adjective sama verb, dengan dipisahkan tanda, oke, itu namanya compound adjective. Jadi,
adjektif itu ada, teman-teman, yang dibuat dari apa namanya, dua kata terus digabung seperti itu. Nah, biasanya nanti ada tanda hyphen atau ini ya, ini namanya hyphen. Nah, masih ingat kan kata sifat itu banyak sekali, teman-teman. Jadi contohnya seperti ini. Misal saya mau bilang seorang anak yang berumur 5 tahun. Misalnya ya, teman-teman. Seorang anak yang berumur 5 tahun, misalnya. Berarti ini masuk ke adjektif ya, teman-teman. Nah, nanti kalau di Inggris kan seorang, bahasa Inggrisnya a. Nah, ini dari belakang karena seorang itu determiner, kalau yang berumur 5 tahun ini kata sifat yang apa age masuk ke yang bukan determiner tapi deskriptif kedua, teman-teman. Jadi dibalik. Kata bendanya belakang nanti. Jadi ini dulu yang berumur 5 tahun berarti 5. Lah ini year-nya nggak boleh ditambah s. Jadi 5-year kid. Seperti ini. Jadi a 5-year kid, bukan a 5 years kid. Oke, teman-teman, kenapa kok bukan 5 years? Karena ini fungsinya sebagai kata sifat dan kata sifat itu tidak bisa dihitung, teman-teman. Oke, contoh lagi misalnya lomba baca cerita misalnya, teman-teman. Lomba baca cerita. Nah, itu nanti kalau di atau sebuah perlombaan membaca cerita. Sebuah lomba baca cerita misalnya ya. Nanti kalau di Inggris kan a storytelling. Jadi dibalik, teman-teman. Jadi ceritanya dulu baru bacanya. Terus ditandai ini ya. A storytelling competition. Sorry, competition. Seperti itu. Dan diingat-ingat untuk kata yang penting ini, teman-teman. Jadi kata sama kayak noun adjunct ya. Noun adjunct itu dia kalau karena dia sudah jadi kata sifat, dia harus tunggal seperti itu. Jadi nggak cari kata benda yang disifatkan yang jumlahnya satu. Contoh nih misalkan rak sepatu itu kita bilangnya shoe rack. Walaupun di rak itu ada banyak sepatu, tapi karena sepatu di situ hanya sebagai penjelas kata rak, maka pakainya shoe bukan shoes rack. Oke, seperti itu. Gimana, brother? Apakah menjawab pertanyaannya? Oke, dapat ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Silahkan. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ke error analysis. Nah, di error analysis nanti kita kenalan dengan jenis-jenis error, bagaimana si pembuat soal itu membuat kesalahan di soal. Karena memang si membuat soal ini mencari kalimat yang sudah lengkap, teman-teman ya, udah benar, kemudian ada kata yang disalahkan. Nah, kata yang disalahkan itu jenisnya nanti ada 4. Oke, tapi sebelum kita ke situ, kita latihan dulu ya, apa namanya, untuk merefresh teman-teman. Jadi masih ada hubungan dengan kelas kata juga teman-teman. Penggunaan kelas kata di dalam kalimat seperti itu. Nah coba nih nomor 1. Saya punya kalimat Albert Einstein did not work at the hospital. Ada yang tahu kalimat ini yang salah di kata apanya teman-teman? Yeah, that's right. Yeah, that's right. Word itu salah ya, betul. Alasannya kenapa kok word yang salah teman-teman? Ada kata apa? Oke, harusnya dia verb 1, bukan verb 2 atau verb 3. Kenapa? Ya, di situ ada kata did ya, teman-teman. Jadi ada yang menjawab direct ke saya. Jadi did itu harus diikuti verb 1. Betul. Jadi jawabannya harusnya bukan did not work, tapi Albert Einstein did not work at the hospital. Nah, itu tadi contoh salah satu misalnya si pembuat soal itu sudah nemu kalimat ini, teman-teman. Albert Einstein did not work at the hospital. Nah, nanti sama yang buat soal, satu kata diganti tadi. Jadi harusnya work, tapi diganti worked. Terus digaris bawahi nanti. Jadi ada 4 yang digaris bawahi ketika teman-teman tes. Teman-teman disuruh mencari satu yang salah, seperti itu. Oke, contoh lagi, teman-teman. Yang kedua ya. Nah, misalkan saya punya kalimat an electric eel able produce electricity. Nah, ini kalau diartikan enak. Seekor belut listrik mampu menghasilkan listrik. Tapi secara kelas kata ada yang salah. Teman-teman, ada yang tahu yang salah di kata apanya?
Ya, that's right. Ada yang menjawab able. Good job. Jadi yang salah adalah di kata able-nya, teman-teman. Nah, able itu kelas katanya dia adalah adjektif. Kalau diartikan tadi, able mampu itu menjelaskan kata menghasilkan. Yang mana menghasilkan itu kata kerja. Kata sifat itu tidak bisa, adjektif itu nggak bisa menjelaskan kata kerja. Yang punya sifat itu bukan aktivitas, tapi yang punya sifat itu benda, teman-teman. Nah, berarti yang salah adalah di able-nya. Nah, terus harus diganti apa? Kalau kita kembali ke yang dijelaskan. Yang dijelaskan adalah kata kerja ya, yaitu produce, teman-teman. Kata kerja masih ingat yang bisa menjelaskan kata kerja itu ada dua, teman-teman. Oke, sebentar saya tulis. Jadi kata kerja atau verb itu yang bisa menjelaskan cuma dua, yaitu yang pertama auxiliary, nanti jadinya auxiliary plus verb. Kalau enggak gitu, keterangan. Adverb plus verb. Karena di situ kebetulan verbnya adalah verb 1 ya yang punya arti, jadi boleh keterangan di sebelumnya, teman-teman. Jadi nanti kita cari kata yang artinya sama, yaitu dengan able ya, di auxiliary dulu. Nah, memang di auxiliary itu ada kata lain yang artinya dapat atau mampu. Dia masuk di dalam modal. Ada yang tahu kata apa itu, teman-teman? Di dalam modal apa namanya? Ada kata, kan modal kan ada will, ada teman-temannya will itu. Nah, salah satu ada yang artinya sama dengan able. Ada yang tahu artinya dapat. Untuk bilang dapat atau bisa, ya that's right, ada can ya, teman-teman. Jadi jawabannya nanti bukan an electric eel able produce electricity, tapi an electric eel can produce electricity. Ya, dan karena si pembuat soal itu hanya mengambil satu langkah, teman-teman. Maksudnya satu langkah itu hanya merubah satu aja. Nah, berarti teman-teman nggak kalau membenarkan jangan mencari lebih dari satu langkah. Walaupun kita nggak diminta untuk membenarkan ya, teman-teman, tapi itu yang saya lakukan. Jadi apa namanya? Karena nanti kalau teman-teman mengambil dua langkah, yang pernah saya lakukan juga seperti itu. Nah, teman-teman akan dibingungkan dengan pilihan-pilihan yang lain. Ya, jadi mulai sekarang cari yang satu langkah. Maksudnya satu langkah itu ya sudah dirubah aja, atau kalau ditambahi ya ditambahi satu aja, nggak boleh dua. Ya, teman-teman, seperti itu. Contohnya ini tadi. Jadi able kita ganti can, seperti itu aja. Jadinya an electric eel can produce electricity. Kalau diartikan juga sama. Seekor belut listrik mampu menghasilkan listrik. Seperti itu, dan ini lebih benar karena auxiliary menjelaskan kata kerja. Seperti itu. Kita lanjut lagi, teman-teman, ke contoh soal ketiga. Di situ ada kata he is the most best PUBG mobile player in the world. Nah, ini si pembuat soal menambah-nambahi sesuatu. Ada yang tahu kata yang pemborosan di kata apa, teman-teman? The most best. Jadi yang pemborosan adalah di kata most-nya ya, teman-teman. Karena most di situ menjelaskan kata best. Best itu adalah sudah superlatif dari kata good. Sudah artinya yang terbaik, maka nggak perlu lagi ditambahkan yang paling. Jadi yang paling terbaik itu pemborosan, teman-teman. Oke, berarti yang harus dihilangkan adalah most. Oke, jadi harusnya he is the best PUBG mobile player in the world. Dia adalah pemain PUBG Mobile terbaik di dunia. Contohnya seperti itu. Kemudian contoh keempat, di sini ada yang terbalik posisinya, ketukar teman-teman. Jadi ada dua kata yang sama penulis ini nanti ditukar posisinya. Nah, kalimatnya the method new was proven to be effective. Ada yang tahu dua kata yang terbalik itu yang mana? New method. Ya, that's right. New method harusnya ya. Jadi penggunaan kata sifat ketika dia nempel sama kata benda yang dijelaskan, itu kata sifatnya dulu baru kata bendanya. Nah, di sini nomor 4 ada kata benda dulu baru kata sifat. Nggak bisa, teman-teman. Oke, jadi harusnya bukan the method new, tapi the new method was proven to be effective. Seperti itu. Dan contoh terakhir adalah, nah ini yang paling sulit menurut saya ya, teman-teman, untuk jenis soal ini. Si penulis itu atau si pembuat soal itu menghilangkan satu kata yang harusnya ada. Nah, biasanya yang dihilangkan itu kata yang sepele, teman-teman. Contoh soalnya seperti ini. One the most important skills to acquire is communication. Ada yang tahu kata yang hilang kata apa dan tempatnya di mana? Ya, yeah, that's right. One of ya, teman-teman. Jadi di situ ada dua subjek. Yang pertama one,
itu kata ganti atau pronoun ya. Karena setelahnya ada determiner lagi, the, berarti ini udah mulai frase yang lain. The most important skills, apalagi predikatnya menggunakan is. Berarti di sini harus kita pisah one sama the-nya. Caranya tambahkan of, teman-teman. Jadi harusnya one of the most important skills to acquire is communication. Kalau diartikan salah satu dari skill-skill yang paling penting, dan kalau teman-teman menemukan one of the, ya salah satu, itu pasti kata benda setelahnya of harus jamak. Oke, namanya aja salah satu dari. Nggak mungkin salah satu dari saya cuma satu, masa salah satu dari saya. Nah, kalau salah satu dari pasti harus banyak. Salah satu dari mereka, salah satu dari buku-buku ini, salah satu dari kita. Nah, itu intinya setelah one of harus jamak. Jadi one of the most important skills to acquire is communication. Kalau diartikan salah satu kemampuan yang paling penting untuk dimiliki adalah komunikasi. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh error yang nanti jenis-jenisnya akan teman-teman temui di error analisis, terutama yang nomor 1 dan nomor 2, teman-teman. Oke, mari kita kelompokkan ya. Atau mungkin sebelum kita lanjut ke teorinya atau penjelasannya, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, silakan. Nggak ada ya, teman-teman. Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke teorinya. Jadi kesalahan itu nanti sama si pembuat soal ada 4 jenis, teman-teman, atau 4 tipe. Ya, yaitu yang pertama namanya misformation, dari kata form. Form itu bentuk. Formation itu pembentukan. Kalau ada miss-nya berarti salah. Jadi misformation itu nanti pembentukan yang salah. Seperti itu. Oke. Nah, pembentukan yang salah itu ada 2, teman-teman. Ada yang kelas katanya memang salah. Jadi harus diganti ke kelas kata yang lain yang artinya sama, atau kelas katanya sudah benar tapi bentuknya salah. Seperti yang kita tahu, bahasa Inggris itu kelas kata bisa berubah-ubah, teman-teman. Misalkan kata benda. Kata benda itu ada yang tunggal, ada yang jamak. Ada kata benda orang, ada kata benda selain orang. Contohnya misalkan kata ekonomi. Ekonomi itu bukan orang. Tapi kalau ekonomist itu orangnya, ahli ekonomi. Sama kayak piano. Piano itu adalah benda mati. Pianist itu adalah benda selain orang. Oh sorry, benda orangnya yang memainkannya. Seperti itu. Oke. Jadi kata benda itu nanti bentuknya. Nah, untuk mengetahui misalkan apakah kita butuhnya orang atau benda mati, ketika teman-teman menemui yang digarisbawahi kata benda dan pengen tahu kata benda itu benar atau salah, teman-teman artikan. Misalkan secara makna, oh kata benda itu misalkan di situ ada manusia ya, kata benda manusia ternyata masih nyambung. Berarti nggak salah di situ. Nah, terus cek lagi apakah di situ kita butuhnya jamak atau tunggal. Seperti itu kalau kata benda. Nah, bentuk itu maksudnya seperti itu, teman-teman. Kemudian yang kedua, ada addition. Addition ini penambahan kata yang harusnya nggak ada. Contohnya yang most best tadi, teman-teman. Atau bisa dibilang dengan pemborosan atau redundancy. Ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga ada misordering. Nah, si pembuat soal itu menukar dua kata yang tempatnya jadi terbalik seperti itu. Jadi teman-teman nanti untuk misordering ini caranya mengenali soalnya itu gampang sekali kalau saya ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan dihadapkan pilihan, kan ada 4 tuh yang digarisbawahi ABCD-nya. Nah, di antara 4 itu yang 2 atau yang 3 intinya lebih dari 1 itu berupa frase, teman-teman. Oke, jadi yang misalkan 2 frase, 2 kata. Nah, itu teman-teman cek dulu yang frase, yang berupa frase yang panjang, yang digarisbawahi. Nah, itu kebalik atau enggak. Seperti itu, oke? Karena yang selama saya tes, untuk mengenali soal itu, si pembuat soal seperti itu yang saya kenali. Biasanya yang frase itu 3, kalau enggak gitu 2, seperti itu. Biasanya salah satu itu adalah misordering, seperti itu. Kemudian omission itu penghilangan kata yang seharusnya ada, teman-teman. Ya, jadi si pembuat soal itu menghapus satu kata yang memang harusnya ada, seperti itu. Nah, kita rinci satu-satu. Untuk misformation tadi saya bilang ada yang kelas katanya memang sudah salah, ada yang kelas katanya sudah benar, tapi bentuknya yang salah. Nah, sebutannya teman-teman ya, atau contohnya tadi yang kita latih di awal tadi, kelas katanya yang salah tadi contohnya adalah an electric eel able produce electricity.
Nah, itu kelas kata able, yaitu kata sifat tidak bisa menjelaskan kata kerja. Berarti yang salah itu, seperti itu. Oke. Jadi kita carikan kelas kata lain yang artinya sama tadi, yaitu can. Dia auxiliary. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, nah ini kelas katanya sudah benar, tapi bentuknya yang salah. Contohnya tadi, Albert Einstein did not work at the hospital. Nah, tadi memang did harus diikuti verb, teman-teman. Auxiliary nggak bisa berdiri sendiri tanpa verb lain. Nah, tapi verb lainnya harus mengikuti jenis auxiliary-nya. Did atau do kalau nggak itu does. Pokoknya anggota keluarga auxiliary yang do itu gandengannya verb 1, bukan verb 2 atau verb 3. Ya, berarti yang salah adalah worked-nya ini. Kita hilangkan ed-nya. Seperti itu. Atau contoh lain, misal saya punya kalimat seperti ini, teman-teman. My cat died yesterday. Kalau diartikan bisa, kucingku mati kemarin. Tapi kalau teman-teman cek kalimat ini, sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. That itu kata sifat, teman-teman. Yang E ya, yang EA itu dia kata sifat. Nah, ini nggak bisa jadi kalimat. Kenapa? Karena nggak ada predikatnya, nggak ada kata kerjanya. Otomatis kita harus ganti kata that di situ menjadi predikat. Caranya gimana? Ada kata kerja yang artinya sama dengan mati, teman-teman, yaitu die. Tulisannya D-I-E. Nah, kalau lampaunya tambahkan D aja. Jadinya my cat died yesterday. Karena the yesterday berarti lampau, verb 2. Seperti itu. Oke, jadi itu kelas katanya yang salah ya. Jadi harus kita ganti untuk biar benar seperti itu. Kemudian yang kedua, yang kelas katanya sudah benar tapi bentuknya salah. Contohnya adalah many wild animal are endangered today. Ada yang tahu yang salah di kata apa, teman-teman? Di sini ada dua petunjuk. Ada kata many, ada kata are. Yang salah di kata apa, teman-teman? Ya, that's right. Yang salah adalah di animalnya harusnya animals. Teman-teman, masih ingat? Animal itu satu, tunggal. Sedangkan sebelumnya ada determiner penunjuk jumlah kata bendanya yaitu kata many. Many itu harus diikuti kata benda jamak. Jadi di sini yang salah adalah animalnya. Ya, teman-teman, apalagi di situ ada are. Are itu subjeknya harus jamak. Jadi bukan many wild animal tapi harusnya many wild animals are endangered today. Banyak binatang-binatang liar sekarang ini terancam punah. Seperti itu. Oke, mungkin untuk misformation, ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Silakan. Kalau nggak ada, kita lanjut ya, teman-teman. Ke nomor 2, kesalahan yang yaitu addition atau pemborosan kata. Jadi ada kata yang harusnya ada, jadi harus ada kata yang harusnya nggak ada tapi ditambah-tambahkan sama si penulis. Nah, contohnya yang di awal tadi adalah he is the most best PUBG mobile player in the world. Nah, itu ada kata most best. Di kata best itu sudah ada most-nya, teman-teman. Oke, ada yang tanya untuk many, untuk bilang banyak orang itu bahasa Inggrisnya many people ya? Iya, benar. Kemudian predikatnya pakai are? Ya, benar. Misalkan pakai to be ya. Kalau pakai to be pakainya are, kalau present, kalau lampau ya pakainya were, kalau many people ya, teman-teman. Kemudian apa namanya? Ya, jadi many people itu nanti kalau pakai to be are, kalau nggak pakai to be ya verb 1, teman-teman, seperti itu. Kemudian kalau nobody itu tunggal, ya benar, karena nobody itu sebenarnya dari dua kata, teman-teman, no sama body. Nah, body itu kan tunggal, maka cukup pakainya is, kalau nggak gitu verb ses, seperti itu. Jadi ngikutin apa namanya subjeknya. Intinya nobody itu tunggal. Mas, kalau none of us itu are atau is. Kalau none of us itu tak satu pun dari kita, no one, sama kayak no one. Non itu tunggal. Jadi yang dilihat adalah non-nya. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum ke edition, teman-teman? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke yang edition. Nah, nanti teman-teman akan ditanyakan yang kayak tadi ya, misalkan penggunaannya non, misalkan penggunaannya apa tadi many people, misalkan kan harus predikatnya are kayak gitu. Jadi nanti teman-teman akan deal sama kayak gitu-gitu. Kemudian yang berikutnya addition. Addition ini adalah pemborosan kata. Jadi ada kata yang harusnya
nggak ada, tapi sama si pembuat soal ditambah-tambahkan ya, teman-teman. Nah, contohnya yang he is the most best tadi, jadi harusnya he is the best aja, bukan he is the most best, teman-teman. Nah, mungkin contoh lain adalah the our manager wants to see you. The our manager wants to see you. Ada yang tahu? Di sini ada pemborosan kata, teman-teman. Masih ingat ketika kita belajar adjektif, ada adjektif yang dari determiner yang saya masukkan kotak oranye. Teman-teman, ada yang masih ingat di kotak oranye itu kenapa? Kenapa saya masukin di kotak oranye, teman-teman? Sudah lupa? Nggak apa-apa. Mari. Oke, ada di chat, ada yang menjawab. Oke, ada yang menjawab nggak usah pakai the. Ya, jadi kita hanya bisa memilih salah satu ya, teman-teman. Jadi ketika kita belajar adjektif, di adjektif kan ada 3 tuh, ada determiner, ada deskriptif, ada noun adjunct. Nah, di determiner itu ada yang saya kotakin oranye, teman-teman. Yang saya kotakin oranye itu kita hanya bisa memilih salah satu saja di dalam satu frase. Nah, di sini di subjeknya ada 2 determiner yang dari dalam kotak oranye, yaitu the sama our, itu pemborosan, teman-teman. Jadi kalau pakai the nggak boleh pakai our. Kalau pakai our jangan pakai the. Jadi pilih salah satu yang dihilangkan. Jadi boleh yang dihilangkan the-nya, boleh yang dihilangkan our-nya. Salah satu ya. Jadi kita bisa bilang our manager wants to see you atau the manager wants to see you. Seperti itu, teman-teman. Oke. Kemudian yang ketiga, untuk jenis addition ini keluarnya, teman-teman, paling banyak di soal TOEFL itu cuma 2 soal. Saya ulangi lagi. Di soal error analisis, addition ini paling banyak keluar itu cuma 2 soal. Umumnya cuma 1 soal. Bahkan pernah soal addition itu juga nggak keluar di soal error analisis, itu udah hal biasa, teman-teman. Ya, jadi yang paling banyak teman-teman temui di error analisis tadi adalah kesalahan nomor 1 tadi, yaitu misformation. Ada 2 tadi, ya, teman-teman. Nah, kemudian nomor 2 ini paling banyak soalnya 2 di error analisis. Kemudian yang ketiga ini misordering, yaitu penempatan kalimat yang salah. Jadi posisinya dibalik sama pembuat soal. Contohnya tadi adalah the method new ya, teman-teman. Harusnya adalah the new method. Oke, harusnya the new method was proven to be effective. Nah, misal saya punya kalimat seperti ini. The actor main forgot the script. Ada yang tahu yang salah yang kebalik katanya di kata apa sama kata apa, teman-teman? Main actor. Ya, that's right, main actor ya. Jadi kata sifat dulu, baru kata benda, teman-teman. Jadi harusnya adalah the main actor forgot the script. Pemeran utamanya lupa naskahnya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Misordering ini juga sama kayak addition ya, teman-teman. Paling banyak dia keluar adalah 3 soal. Umumnya 1 soal dan pernah juga tidak keluar. Seperti itu. Jadi apa namanya? Ya itu tadi, teman, presentasi keluarnya kecil. Oke. Kemudian yang keempat, terakhir ya, yaitu omission, teman-teman, penghilangan kata yang seharusnya ada, yang saya bilang tadi paling sulit, karena yang dihilangkan sama si penulis itu kata-kata yang sepele, teman-teman. Jadi yang contohnya ada determiner, contohnya ada keterangan, seperti itu ya. Jadi contohnya yang tadi ya, one the most important skills, harusnya one of the most important skills. Nah, contoh lain misalkan seperti ini. Man hit into that tree last night. Oke, man hit into that tree last night. Nah, di sini ada kata benda. Jadi kata benda itu kalau dia bisa dihitung, teman-teman ya. Kemudian kita menceritakannya ada di lampau, bukan di present, di lampau. Nah, dia nggak bisa lepas tanpa determiner. Harus dijelaskan pakai determiner. Nah, di sini ada kata benda yang kehilangan determiner. Kira-kira kata apa, teman-teman? Oke, ada yang menjawab tree. Karena tree di situ ada determiner ya, teman-teman, yaitu that. That itu masuk ke dalam determiner loh, artinya adalah itu. Seperti itu. Berarti bukan tree-nya, teman-teman. Yang salah adalah kata man-nya ya, teman-teman. Jadi di situ man itu yang saya maksud tadi, kata benda ya. Dia bisa dihitung dan ini nyeritain lampau, maka kata benda itu nggak bisa lepas sendiri seperti ini, nggak bisa. Jadi harus dikasih determiner, kata sifat.
Jadi awalnya di sini boleh ditambah the, boleh ditambah a. Oke, atau that juga bisa. Intinya dari determiner. Jadi ada a man hit into that tree last night. Seorang pria menabrak pohon itu tadi malam. Kalau pakai the ya, pria itu menabrak pohon tersebut tadi malam. Kalau pakai that juga sama, pria itu menabrak pohon itu tadi malam. Seperti itu. Jadi intinya kata benda di situ kehilangan determiner. Seperti itu. Sama kayak nomor 2 dan nomor 3, nomor 4 ini juga omission ini ya, juga keluarnya jarang, teman-teman. Maksudnya bukan jarang, pasti keluar, tapi soalnya cuma 1 atau 2 paling banyak. Seperti itu. Itu yang bikin untuk nomor 2, nomor 3, sama nomor 4 itu kadang susah untuk dilacak. Nah, tapi caranya mengenali gampang aja yang saya bilang tadi, teman-teman ya. Jadi kan nanti teman-teman dikasih 4 yang digaris bawahi. Kan ya kan. Nah, untuk addition, untuk nomor 2 addition, nomor 3 tadi misordering sama omission, itu nanti jika teman-teman mendapati pilihan yang digarisbawahi, itu kan ada 4. Nah, pokoknya misalnya lebih dari 1, itu yang digarisbawahi berupa frase. Misalkan yang 3 itu frase yang digarisbawahi ya. Kemudian yang 1 itu cuma 1 kata. Nah, teman-teman cek dulu yang frase. Apakah dia kebalik? Apakah dia ada yang hilang? Apakah dia kelebihan sesuatu? Seperti itu. Ya, kalau nggak gitu 2, teman-teman. Jadi 2 atau 3 itu di pilihan nanti frase. Nah, teman-teman cek yang berupa frase dulu. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita ke contoh soal, teman-teman. Silahkan. Kalau nggak ada, kita ke contoh soal ya, teman-teman. Nah, contoh soalnya nanti kira-kira seperti ini. Jadi teman-teman dikasih 1 kalimat sudah utuh, ya. Kemudian nanti digaris bawahi seperti ini. Ada 4. Oke, nah ini kebetulan yang 3 berupa kata, yang 1 berupa frase. Nah, berarti ini bukan ketentuan yang kita bahas tadi ya, teman-teman. Oke, ada yang bertanya juga. Sorry, mau tanya materi determiner itu hari keberapa ya? Determiner itu masuk ke adjektif, Miss. Dia masuk ke chapter ke adjektif itu kita bahas hari ke-5. Hari ke-6, Miss. Jadi untuk adjektif itu chapter ke-6. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada yang penasaran mengenai determiner? Oke, dapat ya. Oke, jadi masuk determiner itu kata sifat atau adjektif kita bahas di hari ke-6. Phrasing yang pertama. Oke, kemudian kembali lagi ke soal tadi. Gypsum is too soft that it is easy to scratch it with a fingernail. Nah, mungkin sebelum saya jawab nih, teman-teman. Adakah yang tahu yang salah kira-kira di mana? Kalau mungkin teman-teman udah yakin ya, maksudnya alasannya ini itu coba dulu. Tapi kalau belum yakin jangan jawab dulu. Oke, ada yang yakin dengan jawaban it is sama jawaban scratch. Nah, mungkin saya akan tanya dulu ke yang jawaban it is. Kenapa? Berarti kenapa kok it is yang salah? It's. Kalau misalkan it's, teman-teman, ini ya, saya it's seperti ini kan? Iya, atau yang it's seperti ini. Yang atas atau yang bawah? Yang atas. Yang atas. Nah, it's ini nanti kata sifat. Oke, mari kita cek. It's itu kata sifat ya. Misalkan di situ sebelumnya it itu ada kata ini saya coret-coret teman, ada conjunction yaitu that. Oke, masih ingat conjunction itu setelahnya harus diikuti subjek, subjek sama predikat, teman-teman. Oke, kalau ini kita ganti it's. Nah, masih ingat it's itu determiner, teman-teman. Determiner itu harus butuh kata benda setelahnya. Sedangkan setelah it's ada diikuti kata sifat, belum ada kata benda sudah ketabrak sama preposition. Nah, berarti ini nggak salah it is-nya. Oke. Justru ada conjunction, itu harus ada subjek predikat, teman-teman. Kemudian ada yang bilang it-nya itu double ya. Oke, it yang di sini ini dia sebagai subjek, ini is-nya predikatnya. Nah, it yang di belakang ini posisinya sebagai objek, teman-teman. Karena scratch ini kata kerja yang dia butuh objek. Seperti itu. Ya, jadi memang it itu subjek sama objeknya sama. Jadi bentuknya sama-sama it. Nah, bukan it is yang salah, teman-teman. Kemudian tadi ada yang menjawab scratch. Nah, scratch kenapa salah? Yes.
Nggak apa-apa. Untuk kita bisa meluruskan ke apa namanya, ke apa, kebingungan teman-teman dulu. Jadi kita cek satu-satu. Misalkan teman-teman jawab ini, jawab kenapa, jawab ini kenapa gitu. Kalau scratch kenapa misal apa namanya? Kenapa scratch itu kira-kira salah kenapa? Pakai S, oke. Masih ingat to itu harus diikuti ke verb keberapa, teman-teman? One. To verb 1, bukan to verb SIS. Jadi preposition itu semua harus diikuti kata benda sebenarnya, kecuali satu yaitu to. Kalau to itu nanti gandengannya adalah verb 1, to verb 1. Malah kalau kita ganti verb SIS jadi salah, teman-teman. Nggak apa-apa. Jadi kita salah nggak apa-apa, teman-teman. Karena memang error ini kita harus meluruskan pemahaman teman-teman. Kayak gitu. Eh, Jadi sekarang teman-teman tahu ya. Jadi kalau ada to setelahnya diikuti verb, verb itu harus verb 1. Karena to harus diikuti verb 1. Mungkin ada beberapa to yang diikuti verb ing, tapi to itu nanti artinya bukan untuk. Nanti beda arti. Itu to yang beda dengan to yang verb 1, teman-teman. Dan saya punya ada daftar kata kerja, kata benda yang setelahnya nanti to diikuti verb ing juga ada. Oke. Nah, tapi di situ intinya bukan scratch-nya yang salah. Kemudian di chat tadi ada yang menjawab, yaitu tuh. Ya benar, jawabannya adalah tuh, teman-teman. Nah, sekarang saya coba tanya alasannya. Alasannya apa, brother? Kenapa kok tuh jadinya harus so? Petunjuknya di kata apa? So. Jadi tuh itu keterangan, teman-teman, adverb ya. Adverb itu bisa menjelaskan kata sifat. Jadi soft ini dia adalah kata sifat. Dijelaskan pakai tuh pun nggak apa-apa. Ya, jadi sebenarnya secara kelas kata dia nggak masalah. Di situ masuk ke bab ini, gandengan kata, teman-teman. Bab 8 kemarin. Masih ingat to itu gandengannya apa? Kalau to yang O-nya 2, kalau enggak gitu enough, itu gandengannya nanti apa, teman-teman? Masih ingat? Oke, jadi to atau enough itu nanti gandengannya adalah to verb 1. Ya. Nah, itu sebelum to verb 1 ada gandengan lain, yaitu that. Oke, jadi langsung saya jawab aja, teman-teman. Jadi ya memang yang salah adalah to-nya, ya teman-teman. Dia masuk ke chapter ke-8. To itu nggak bisa gandeng that. Oke. Jadi yang gandengannya that itu adalah so. Right? Contohnya kemarin yang saya buat adalah kalimatnya seperti ini. The weather is so hot. The weather is, teman-teman nanti boleh cek. The weather is so hot that I have spent all my money on iced tea. Nah, kemarin saya di paired words pakai contoh kalimat seperti ini, saya masih ingat, teman-teman. Jadi di situ so hot, ya, kemudian diikuti that. Jadi so-nya itu artinya sangat, that-nya artinya sehingga. Oke, jadi itu yang salah adalah to-nya harus diganti jadi so. Kelas katanya sama-sama adverb, teman-teman. To sama so artinya sama. Kelas katanya sama. Cuman secara gandengan kata dia enggak gandeng, bukan jodohnya seperti itu. Jodohnya adalah so, ini masuk di bab ke-8 atau chapter 8 kemarin. Ya, jadi harusnya bukan gypsum is too soft that, tapi gypsum is so soft that it is easy to scratch it with a fingernail. Kalau diartikan gips itu sangatlah lunak sehingga dia bisa digores hanya dengan jari kuku saja, atau mudah untuk menggoresnya hanya dengan kuku jari saja, seperti itu. Nah, mungkin untuk contoh pertama nih, ada yang ingin ditanyakan? Silakan, teman-teman. Kalau nggak ada, kita ke contoh kedua ya. Enaknya ini kayak main puzzle, teman-teman. Jadi kita sambil nge-review materi apa namanya? Gandengan materi-materi kita 8 hari sebelumnya ya. Contoh lain, misalnya ada kata seperti ini. Cadence may be considered the rise and fall in intensified of sounds. Ada yang tahu kira-kira take some time, teman-teman. Teman-teman boleh kira-kira memikirkan dulu, kemudian kira-kira yang salah yang mana. Yang udah yakin langsung jawab ya.
Ya, that's right. Jawabannya adalah intensified. Benar, jawaban teman-teman sudah benar, intensified. Ada yang tahu alasannya kenapa? Oke, good. In harus diikuti verb ing. Nah, verb ing itu kelas katanya apa, brother? Verb ing. Maksudnya verb ing di situ sebagai apa? In kan preposition, ya, that's right, dia sebagai noun ya, teman-teman. Jadi preposition itu harus diikuti kata benda. Sedangkan setelahnya in di situ dia entah diikuti verb 2, entah diikuti verb 3. Yang mana dia adalah kata, kalau verb 2 ya predikat, kalau verb 3 kata sifat. Nggak bisa. In itu harus ada kata bendanya dulu, baru diikuti preposisi lagi seperti ini. Jadi itu bukan intensified, ada kata bendanya intensify, yaitu intensification. Ya, nah nanti kalau kita ganti verb ing, intensifying, secara kelas kata benar, tapi gerund itu harus mengikuti penggunaan verb satunya. Intensify itu artinya memperkuat, teman-teman, atau menguatkan. Dia butuh objek. Jadi kalau kita pakai intensifying, harus ada objeknya juga. Jadi intensifying apa? Kalau intensification, nggak perlu objek, karena dia kata benda. Kata benda nggak boleh punya objek. Karena kata benda itu fungsinya ya jadi objek atau subjek. Seperti itu. Ya, teman-teman. Nah, jadi kalau yang alpha itu ada be, verb 1, sebelumnya ada modal, modal memang harus diikuti verb 1. Terus setelahnya ada verb 3, consider. Memang to be bisa diikuti verb 3, teman-teman. Dan be verb 3 di situ diikuti objek nggak apa-apa. Beberapa kata kerja, contohnya call, contohnya consider, itu boleh setelah ketika dia pasif dikasih objek nggak apa-apa. Ya. Nah, contohnya, objeknya di situ ada the rise and fall, ya, the-nya di situ menjelaskan kata benda rise fall, nggak apa-apa. And di situ menghubungkan dua benda yaitu rise sama fall. Berarti sudah setara, n-nya nggak ada masalah. Oke, yang salah adalah intensified. Oke, good job. Kita lanjut lagi ke contoh terakhir, teman-teman. Oke, di sini ada yang terbalik. Take some time. Nah, kalau ada dua pilihan kata atau lebih yang digarisbawahi, ya, teman-teman. Itu berupa frase, maksud saya. Nah, itu cek dulu yang berupa frase, yang kata terakhir. Di situ ada dua yang berupa frase. Ada yang tahu kira-kira yang salah di yang mana, teman-teman? Ya. Sitis, city ya. Nah, ini kebalik, Miss. Jadi gini, teman-teman, most di sini artinya adalah hampir semua. Jadi most itu kalau nggak ada the sebelumnya, artinya hampir semua. Dia adalah penanda jumlah kata bendanya, dia kata sifat. Tapi kalau ada the-nya, the most itu artinya yang paling. Nah, berarti sitis nggak ada masalah. Nah, ini yang salah adalah sitis itu kata benda, major itu kata sifat. Masih ingat kata sifat ketika dia menjelaskan kata benda, itu tempatnya harus kata sifatnya dulu. Jadi ini bukan most cities major, tapi most major cities. Major itu artinya sama kayak big, teman-teman. Jadi most big cities, hampir semua kota-kota besar, seperti itu. Di Amerika Serikat memiliki setidaknya satu koran harian. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah major cities. Nah, itu tadi untuk contoh soal error analisis, teman-teman. Sebelum kita ke latihan, untuk teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, silakan. Gak ada ya? Nah, sekarang kalau nggak ada, teman-teman coba dulu. Jangan takut salah, karena kita belajar. It's okay salah, karena saya dulu juga sering banget salah, teman-teman. Sampai akhirnya jadi insting kayak gitu ya. Cari salah benernya apa, cari salah benernya apa. Gitu. Baik, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau teman-teman nanti sudah menemukan jawabannya, langsung boleh dikirim ke direct message saya ya. Baik, silahkan teman-teman. Di sini ada satu soal, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya.
Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban belts, belts, semuanya menjawab belts. Baik, mari kita cek bersama ya. Kita tarik di sini kalau menemukan ada frase seperti ini, yang dua pilihan frase, teman-teman cek dulu yang di frase ya. Yang di depan a time zone. Itu menunjukkan kata bendanya harus tunggal, di situ zone-nya sudah tunggal, berarti nggak ada masalah. Kemudian yang from pole to pole, nah from to itu sudah memang gandengan ya. Pole juga sudah setara, teman maksudnya sama-sama singular. Oke, berarti nggak ada masalah yang frase. Kemudian kita tarik ke belakang lagi. Nah, di situ setelah is ada kata a. Ini determiner, teman-teman. Artinya sebuah, seorang, seekor. Nah, dan ini determiner dia selalu butuh kata benda. Kita tarik sampai nemu kata bendanya dulu, karena penting ya. Determiner kata benda. Nah, itu kata bendanya adalah di kata belts. Masih ingat tadi itu harus kata bendanya satu karena dia artinya seorang, seekor, sebuah, sebiji kayak gitu, intinya satu ya. Berarti yang salah jelas banget itu di belts-nya. Jadi harusnya bukan belts tapi belt, nggak pakai s. Harusnya singular ya karena ada teman-teman. Oke, kata bendanya harus tunggal atau singular seperti itu. Jadi yang salah belts-nya. Oke, good job teman-teman. Nanti kalau diartikan zona waktu adalah sebuah sabuk yang tidak beraturan yang melintang dari utara ke selatan yang membentang dari kutub ke kutub. Seperti itu. Kalau di Indonesia time zone ada 3, ada WIT, WIB sama WITA. Ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu, jangan takut salah, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian nanti kita bahas bersama. Salah nggak apa-apa, sedapatnya teman-teman dulu. Baik, ada jawaban alike, dan semuanya menjawab alike. Oke. Mari kita cek teman-teman. Nah, di situ kalau misalkan yang frasenya cuma satu, ya sudah, kita cek aja yang dari depan. Oke. Dari depan itu ada kata alike. Alike itu kelas katanya adalah kata sifat. Kata sifat, kemudian setelahnya diikuti objek. Nggak bisa, teman-teman. Masih ingat yang punya objek itu cuma 2. Ada yang ingat, teman-teman? Kelas kata yang punya objek itu cuma 2, yaitu yang pertama, ada yang tahu? Kelas kata yang butuh objek? Yang pertama, kata kerja ya, teman-teman. Terutama jika kata kerja itu memang kalau diartikan butuh objek, atau kalau dicek di kamus itu sebutannya transitif. Oke, teman-teman. Jadi dia selalu butuh objek. Kemudian yang kedua, ada kelas kata lain selain kata kerja yang dia selalu butuh objek untuk dirubah menjadi keterangan, yaitu kelas kata prepositions. Seperti itu. Jadi cuma 2 ini. Cuma verb sama preposisi saja yang boleh punya objek. Nah, itu alike itu kata sifat, nggak boleh punya objek, teman-teman. Oke, berarti yang salah adalah jelas sekali ada alike-nya di situ. Nah, ada kata lain yang artinya sama dengan alike di preposisi, teman-teman, ya. Untuk dirubah jadi keterangan karena di situ sudah lengkap subjek predikatnya ya. Subjeknya the grouse, predikatnya has. Nah, berarti di situ harus kita ganti keterangan. Caranya alike-nya kita rubah menjadi unlike. Alike itu sama kayak like artinya, teman-teman. Oke, jadi sama kayak like artinya seperti atau mirip. Jadi, like a chicken, the grouse has 4 toes with the hind one raised above the ground. Kalau diartikan mirip seekor ayam, grouse itu bukan angsa, itu geese, teman-teman. Grouse itu bebek atau entok itu ya. Entok memiliki 4 kaki dengan memiliki 4 jari kaki dengan satu bagian belakangnya itu mencuat ke atas tanah atau ya dinaikkan ke atas tanah seperti, jadi arahnya bukan ke bawah tapi ke atas. Kalau di Jawa itu namanya jalu mungkin ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ke mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman.
Atau nanti kalau ada teman-teman langsung unmute nggak apa-apa ya. Sekarang kita lanjut dulu, silahkan dicoba dulu ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke guys, 30 seconds over. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu. Kemudian kita bahas. Baik, ada yang menjawab reasons, ada yang menjawab every, ada juga yang menjawab visited, ada juga yang menjawab who. Oke, mari kita cek lengkap ya teman-teman. Kita cek dari depan, di situ every. Every itu artinya setiap. Kata benda setelahnya, kalau tidak ada penjumlahnya, itu harus tunggal. Nah, setelahnya every itu year, tunggal. Berarti every nggak ada masalah, ya teman-teman. Nah, every itu diikuti jamak ketika misalnya ada every two, setiap 2 tahun. Nah, itu every 2 years. Misalkan setiap 3 bulan, every 3 months. Tapi kalau nggak ada 2, nggak ada 3, atau penanda jumlahnya, kalau every aja diikuti kata bendanya harus tunggal. Ya, teman-teman, dari situ sudah benar, year itu tunggal, berarti every nggak ada masalah. Kemudian is diikuti verb 3, pasif ya. Setelahnya ada by, nggak ada masalah, visited, teman-teman. Kemudian di situ ada conjunction who, yang mana dia sekaligus menjadi subjek. Dia menjelaskan kata turis. Turis itu manusia. Manusia memang harus pakai who, teman-teman, untuk bilang yang. Ya, berarti who nggak ada masalah. Yang salah adalah kata reason. Oke, kenapa kok reason salah? Karena sebelumnya ada penanda jumlah, yaitu kata a variety of. A variety of. A variety of, kalau nggak gitu, a number of. Kemudian a lot of. Kalau dia diikuti kata yang bisa dihitung, teman-teman, kata benda yang bisa dihitung, maka harus jamak. Kenapa? Karena artinya a variety of itu beragam, bermacam-macam. A number of itu sejumlah. A lot of itu banyak. Nah, kata bendanya ya sudah harus jamak. Seperti itu. Jadi bukan reason, tapi reasons. Oke, teman-teman. Jadi petunjuk teman-teman di situ adalah kata a variety of itu harus diikuti jamak atau plural noun. Oke, nanti kalau diartikan setiap tahun Colorado dikunjungi oleh jutaan turis yang datang untuk beragam alasan atau maksud atau tujuan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan teman-teman. Baik, ada yang menjawab many, ada yang menjawab agencies, ada yang menjawab by. Oke, mari kita cek bersama ya. Many aja, ada wealth juga. Mari kita cek bersama. Kita tarik dari depan ke belakang dulu. Di situ ada many of, sama many sama many of itu sama, teman-teman. Harus kata bendanya jamak. Kita cek aja kata bendanya. Nah, kata bendanya juga digaris bawahi, teman-teman. Oke, berarti antara many atau wealth-nya. Nah, ini dua-duanya tempatnya di subjek. Untuk mengetahui apakah subjeknya harus tunggal atau harus jamak, kita cek predikatnya. Predikatnya di situ menggunakan is. Oke, berarti kalau predikatnya is, subjeknya harus tunggal. Berarti wealth sudah benar, teman-teman. Yang salah adalah many-nya. Dan memang wealth itu nggak bisa dihitung. Artinya wealth itu kekayaan, teman-teman. Nggak bisa kita bilang sebuah kekayaan, dua buah kekayaan itu nggak bisa. Dalam bahasa Inggris ya. Jadi yang salah adalah many-nya di situ. Harusnya diganti pakai much. Oke, teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya ya, kan tadi many harus diikuti jamak tuh kata bendanya.
Nah, kata bendanya ternyata juga digarisbawahi, berarti antara benar atau salah kan dia. Di situ kita nggak tahu. Berarti intinya dua-duanya kita nggak tahu yang jadi petunjuk yang mana. Karena tempatnya di subjek, cek aja predikatnya. Biar kita tahu kita butuhnya yang wealth yang benar atau many-nya yang benar. Nah, kalau di situ pakai are berarti many-nya yang benar, wealth-nya harus diganti dengan kata benda lain yang artinya sama, yang bisa dijamakkan, nanti kita carikan jamaknya, seperti itu. Tapi kalau karena di sini is, berarti wealth-nya udah benar, yang salah adalah many-nya. Ya, teman-teman, jadi harusnya much of the society's wealth is controlled by large corporations and government agencies. Nah, terus ada yang tanya, bisa nggak pakai most? Bisa. Nah, most of itu juga bisa dipakai untuk kata benda yang nggak bisa dihitung, teman-teman. Oke, hampir semua. Most of itu artinya hampir semua. Jadi boleh pakai all of juga nggak apa-apa, ya. Karena all itu juga bisa dipakai untuk semua kata benda yang nggak bisa dihitung. Bisa juga untuk yang kata benda bisa dihitung. Kalau all diikuti kata benda yang bisa dihitung, nanti harus jamak. Contohnya all people. Nggak bisa kita bilang all person. Nggak bisa, teman-teman. Jadi all people, semua orang seperti. Tapi kalau diikuti kata benda nggak bisa dihitung, all money itu juga bisa. Tapi nggak bisa ditambah s ya, karena memang kata benda nggak dihitung, nggak bisa dijamakkan seperti itu. Oke, jadi intinya yang salah adalah many-nya harus diganti jadi most boleh, all boleh, much juga boleh seperti itu. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya, Mas, kalau a group of jamak ikutnya are. That's right, a group. Gini, kalau di American English, teman-teman, nanti kita ngikut sama ininya, grupnya. Jadi group of berarti kita ikut ke grupnya. Of-nya nanti dianggap ke preposisi seperti itu. Jadi tunggal. Jadi bukan are tapi tunggal. Jadi kalau a group of, teman-teman, a family of, a group of, sebentar ya saya tulis biar teman-teman nggak cuma membayangkan. Jadi a group of, ada yang bertanya, a group of itu kata bendanya harus satu atau banyak. Kata bendanya nanti harus jamak, teman-teman. Jadi plural noun. Nah, tapi predikatnya itu ikut ke kata grupnya. Grupnya itu tunggal, jadi pakainya is. Contohnya a cup of coffee. A cup of coffee pasti pakai is, karena a cup itu satu, coffee juga satu. Karena dia nggak bisa dihitung coffee-nya, teman-teman. A cup of coffee. Sorry, coffee. Nah, bagaimana jika ada dua cangkir? Misalkan 2 cups of coffee. Nah, kita ikutnya ke yang cups, teman-teman. Oke, bukan ke coffee-nya, tapi ke cups. Nah, ini namanya adalah collective noun. Oke, collective noun itu ikut ke pengelompokannya. Seperti itu. Jadi dua ikut ininya, ikut apa namanya? Jadi kalau misalkan ada 2 groups of apa, ya berarti ikut yang groups-nya. 3 groups of apa? Kalau a group of ya ikut a group-nya. Jadi pakainya nanti is bukan are. Seperti itu, brother. Kalau to be ya. Seperti itu. Oke, that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan teman-teman. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Ke nomor berikutnya, dicoba dulu. Seperti biasa, jangan takut salah. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. 30 detik sudah habis, silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan teman-teman. Baik, ada yang menjawab seen, ada yang menjawab heard. Oke, antara seen sama heard. Mari kita cek bersama. Kita cek bersama ya, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ knowledge, itu kata benda. Sebelumnya ada kata sifat, nggak ada masalah. It is common knowledge, itu nggak ada masalah knowledge-nya. That itu conjunction. Subjeknya adalah a flash. Ada sebuah kata bendanya harus tunggal. Flash nggak ada masalah. Of lightning, predikatnya apalagi pakai is, flash nggak ada masalah.
Nah, is itu auxiliary. Verb-nya dia verb 3 yaitu seen, pasif ya, teman-teman. Karena nggak ada objeknya, berarti seen nggak ada masalah. Yang salah adalah kata heard. Kenapa? Karena di situ ada conjunction before, teman-teman. Ada subject a clap of thunder. Nah, tapi nggak ada predikat. Kenapa? Heard di situ verb 3, teman-teman. Heard itu dia artinya mendengar, verb satunya ya, hear itu mendengar, dia butuh objek. Sedangkan setelah heard itu nggak ada objeknya, berarti ini verb 3, dia pasif, teman-teman. Nah, tapi verb 3 nggak bisa jadi predikat, sedangkan di situ ada conjunction before, ada subject a clap, maka kita butuh predikat. Di situ kita tambahkan is harusnya ya. Jadi, it is common knowledge that a flash of lightning is seen before a clap of thunder is heard. Kalau diartikan, sudah menjadi halayak umum bahwa sebuah kilatan cahaya itu terlihat sebelum suara petir itu terdengar atau didengar. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan, teman-teman? Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba dulu waktunya 30 detik, jangan takut salah. Pelan-pelan karena di sini ada jebakan, teman-teman. Ini edition ya, harus ada yang dihilangkan. Silahkan dicoba dulu waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Enggak bunyi. Oh, sepertinya sudah lewat, teman-teman. 30 detik, tapi nggak bunyi. Baik, silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat, sedapatnya dulu ya. Kemudian kita bahas bersama, salah nggak apa-apa, silahkan. Baik, ada yang menjawab faces, ada yang menjawab time, ada juga yang menjawab ago. Baik, mari kita cek bersama. Oke, teman-teman. Kalau ditarik dari depan the faces, itu jamak. Kita cek aja predikatnya. Predikatnya menggunakan verb 1 yaitu have. Berarti faces nggak ada masalah. Oke, teman-teman. Kemudian ke belakang as primary. Primary itu kata sifat, menjelaskan kata benda divisions. Nggak ada masalah primary-nya. Time itu kata benda setelah preposition of, dan dia memang nggak bisa dihitung ya, teman-teman. Time waktu itu nggak bisa dihitung, berarti sudah benar. Yang salah adalah kata ago. Yeah. Jadi kenapa ago salah? Ini kalau diartikan nggak enak, teman-teman. Kalau diartikan fase-fase dari bulan telah menjadi atau telah berperan sebagai pembagi pembagi waktu utama atau pokok selama ribuan tahun yang lalu. Nah, masa selama ribuan tahun yang lalu? Kalau sejak baru ribuan tahun yang lalu. Tapi kalau selama, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Nggak enak kalau malah kita bilang, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun yang lalu. Nggak enak, teman-teman. Jadi, kalau selama, itu cukup durasinya, bukan waktu mulainya. Ya, jadi yang salah adalah di kata ago itu kita hapus saja. Oke, karena petunjuk teman-teman di kata for. For itu harus diikuti durasi, bukan kapan mulainya. Ya, jadi cukup for thousands of years. Nanti kalau diartikan fase-fase dari bulan telah berperan sebagai pembagi waktu utama selama ribuan tahun. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah penggunaan for ya. Kalau for cukup diikuti durasi saja, jangan diikuti ago. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Oke, ternyata sudah habis.
Nah, itu tadi kurang lebih latihan untuk error analysis di kelas ya. Untuk teman-teman saya sarankan kalau ada waktu untuk yang di drive itu dikerjakan. Nanti kalau bingung apa-apa bisa japri saya. Dan misalkan saya karena jarang buka WhatsApp ya, teman-teman, misalkan saya akan bukanya atau jawabnya itu ketika saya buka WhatsApp seperti itu. Ya kalau nabrak kelas ya setelah kelas seperti itu, teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Untuk kunci jawaban yang mulai hari ke-6, oke, nanti saya kirim ya setelah kelas. Nanti kalau saya lupa, tolong saya diingatkan, teman-teman. Seperti itu. Saya lupa kalau mengirimkan kunci karena saya lagi nyusun video untuk kunci jawabannya, tapi nggak bisa langsung sekaligus karena banyak sekali untuk mulai hari ke-6 ya, teman-teman. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan sebelum saya tutup, teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, saya harap nanti teman-teman kalau ada waktu, dicoba dulu latihannya, jangan takut salah, nanti kalau butuh apa-apa bisa japri saya. Ya, baik, thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. Warahmatullahi wabarakatuh. All right. Terima Have a kasih, nice day, Chef. everyone. Okay. See you next time.